Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kami dari CGP Angkatan 8 akan memperagakan proses coaching dan supervisor dari proses coaching. Perkenalkan, saya Gita Handayani dari SMA Perjuangan Terpadu Depok sebagai observer, kemudian Ibu Popi Zulhana sebagai coach, kemudian Pak Muzakir sebagai uh, sebagai coach. Puji. Baik, baik kita mulai untuk proses supervisor dalam proses coaching ini dengan wawancara terlebih dahulu dengan ibu coachnya yaitu Bu Popi sebagai coach. Selamat sore Bu Popi. Selamat sore, Bu Gita. Baik, apa kabarnya Bu Popi? Alhamdulillah, baik Bu Gita. Alhamdulillah. Baik, Bu Popi hari ini akan melakukan proses coaching ya. Iya, betul Bu Gita. Baik, nah untuk proses coaching ini kira-kira apa nih yang bisa saya bantu dalam mengembangkan kompetensinya Bu Popi dalam proses coaching? Mungkin saya ingin dibantu eh, Ibu untuk mengamati saya kompetensi apa yang kira-kira perlu saya tingkatkan nih di dalam proses coaching nanti. Ya, Misalnya apakah kehadiran penuh atau mendengarkan aktif dan atau mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu. oke, baik. Oke, nah sekarang untuk penilaiannya sendiri itu apa yang akan kita lakukan nih menurut Bu Popi kira-kira? Di sini sih saya kepingin penilaiannya itu saya bisa mengembangkan potensi saya, bagaimana proses coaching ini bisa terlaksana dengan baik kepada coach sehingga bisa ada umpan balik yang dirasakan dari coach gitu Bu. Oke, baik. Baik. Nah, sekarang yang terakhir nih, apa harapan dari observasi ini sih yang dilakukan oleh kegiatan ini? Gitu. Harapan saya sih semoga saja proses coaching ini bisa berdampak positif, bisa sharing untuk coach sendiri dan tentunya saya sebagai coachnya. Baik, bagus banget ya untuk harapannya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik proses coaching hari ini, Bu Popi. Baik, Iya. mungkin kita langsung saja nih proses coaching Bu Popi terhadap Pak Muzakir, permasalahan Pak Muzakir. Silakan Bu Popi dan Pak Muzakir. Iya, terima kasih Bu Gita. Assalamualaikum Pak Muzakir. Waalaikumsalam Bu Popi. Sehat Bu Popi, kayaknya ceria. Saya yang Mm-mm. kurang ceria Bu Popi ini. Kenapa nih Pak? Kok kurang ceria Pak? Sedang Iya, tidak sehat atau gimana? eh, berusaha untuk selalu sehat, tapi memang cuaca. Alhamdulillah. Saya kan sampai sekarang masih menyisakan serak-serak gitu. Hmm, Kemarin itu sampai hari ini gitu saya merasa jadi berdosa dalam tanda kutip nih Bu Popi. Nggak maksimal di kelas gara-gara suara saya hilang. Oh gitu ya Pak ya. Jadi agak sulit ya Pak mengajarnya kalau suara hilang di kelas itu ya Pak. Iya, jadi nggak maksimal aja Bu mendelivery apa yang saya ingin. Karena Betul, kan betul, betul. kayaknya itu jadi kayak eh, apa ya kayak garing gitu, biar nggak enak Iya. karena suaranya Apa message-nya itu kurang sampai ke iya, anak kalau sampai suara kita gitu. kurang ya Pak. Ya, Apalagi jadi nggak kedengeran gitu. Seraknya sampai hilang Pak. pernah sampai hilang akhirnya ya kemarin ya Hmm. udah minum segala hal dan kutip bisa itu gitu ya alhamdulillah sih sudah kembali cuma kemarin itu sempat galau gitu sih Bu Popi Iya. Baik gitu Pak. jadi Semoga semoga sehat ya Pak ya. ya amin Bu Popi Mm-mm. jadi mau Nah, sekarang yang saya mau ingin tanyakan kepada Bapak ini kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? ya mau apa ya mengkonfirmasi sekaligus meyakinkan diri saya apa yang sudah saya lakukan kemarin itu sudah betul atau tidak ketika mengajar kemarin dengan suara saya yang hilang itu
Ya awalnya saya bingung Bu Popi, terus akhirnya saya cobalah dengan segala gitu ya. Ya nampaknya anak-anak sih senang, cuma saya masih kurang yakin aja, Bu. Itu Bu. Gitu ya. Jadi anak-anak sih senang ya Pak ya sebetulnya ya dengan proses pembelajaran dengan Bapak sepertinya sudah ada apa namanya sudah ada chemistry juga antara Bapak dengan anak-anak nih. Ya Jadi betul. walaupun suaranya tidak maksimal, kayaknya anak sudah paham dengan Bapak ya sepertinya ya. Ya cuma saya Maksud saja. tujuan pembelajarannya sudah dapat ya berarti ya. Ya betul Bu. Itu. Jadi saya akhirnya ya Iya. menggunakan berbagai metode atau cara yang itu tujuannya supaya mereka saya berikan kegiatan-kegiatan yang Metode. tanpa saya bicara banyak, tapi mereka melakukan aktivitas di kelas. Cuma ya tadi benar atau tidak yang saya lakukan itu aja Bu Popi. Yang pertama sih Iya Pak ya. Jadi Bapak tuh sudah dengan ya ya. metode yang ya awal alam sih Bu Popi, saya kemarin sih gitu membuat mereka itu saya bagi-bagi kelompok, terus ya saya kasih mereka penugasan berkelompok gitu. Cuman nggak tahu, harusnya kan nggak seperti itu awalnya kan, karena saya nggak bisa menjelaskan kasus Iya. itu Bu. Sebetulnya Bapak itu sudah bagus ya, sudah menemukan apa solusi dari hambatan Bapak tidak ada suara tadi. Bapak sudah cepat-cepat langsung bisa tahu trik apa yang Bapak gunakan, sudah metode, sudah merubah cara belajar dengan merubah aktivitas tadinya mungkin tidak penugasan kelompok, tapi karena suara hilang tadi, Bapak sudah dapat nih itunya apa solusi untuk nih supaya anak-anak tetap belajar dengan maksimal seperti apa nih? Langsung dirubah gitu ya Pak ya mungkin ya. Gitu ya. Kayaknya sudah bagus. Cuma nih yang perlu saya tanyakan dari apa yang Bapak paparkan tadi karena suara Bapak hilang tadi. Bapak tuh kalau kita buat skala 1 sampai 10 itu Bapak ada di posisi mana sekarang ini dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai bersama Ya, peserta betul, didik? Bu Popi. Jadi karena kendala suara itu ya skalanya 6 sampai 7 kali ya Bu, karena saya nggak maksimal itu, padahal pengennya sih ya 8 sampai 9 seperti biasa. Iya Pak ya, betul. Jadi namanya situasional ya Pak, skala itu ada di 6 walaupun Bapak ingin sebenarnya mencapai itu di 9 gitu ya Ya, skalanya ya Pak ya. ya. Ya baik Bapak. Lalu kira-kira selain solusi yang tadi Bapak sudah katakan bahwa proses pembelajaran itu dibagi secara kelompok ya, lalu dengan metode-metode pembelajaran yang menarik, mungkin kira-kira kalau saya boleh tahu itu metode pembelajaran yang seperti apa untuk solusi yang tadi Bapak katakan kalau suara Bapak tadi hilang itu? Ya, saya memerankan anak-anak untuk jadi itu Bu. Saya tunjuk mereka satu kelompok ada leadernya. Jadi kayak teman sebaya. Jadi kalau mereka ada yang tidak paham, mereka nggak langsung ke saya, tapi dengan tutor teman sebayanya dulu dengan leadernya. Nanti jadi mereka nggak berebut ke saya semua tuh. Nanti Iya. diwakili sama ya. Jadi energi saya juga tidak habis kan untuk menjelaskan. Karena kan misalnya kalau di kelas kan rame gitu pada angkat tangan gitu kan. Nah, itu mereka belajar untuk mempercayakan ke leadernya tentang masalah yang dihadapin dan leadernya menyampaikan ke saya. Itu sih Bu yang kemarin alhamdulillah sih ya cukup efektif meskipun memang ya mereka semuanya perlu waktu dan belajar. Itu sih Bu Popi yang sudah lakukan di samping mereka bagi kelompok ya kemudian saya tadi ada kayak kesepakatan kelas kayak gitu ya Bu Popi ya. Jadi siapa Iya. yang jadi leader, terus tugasnya apa, terus bagaimana peran kelompok yang lain. Itu sih Bu. Iya, udah seru tuh Pak sebetulnya ya. Selain membantu, leader itu juga kan artinya mereka belajar bagaimana menjadi pemimpin juga ya di kelasnya ya. Tanpa sadar kan leader itu kan pemimpin ya. Jadi apa namanya menumbuhkan semangat anak-anak juga untuk bagaimana sih sepertinya membantu teman sejawatnya gitu ya, teman sebayanya
sehingga ketika dipilih menjadi leader mungkin anak punya kebanggaan sendiri ya Pak ya. Iya, betul, pada berebut. Ada berebut Iya, gitu seru kan. ya Pak. Seru sih, seru. Iya betul ya. Jadi Tuh. Bapak sebenarnya udah temu juga nih ya solusinya, karena suara Bapak hilang tadi solusinya sudah dapat. Nah, yang mau saya ingin tanyakan lagi Pak, bagaimana Bapak itu mempunyai strategi untuk tadi mengatakan memilih anak menjadi leader, ukuran Bapak untuk keberhasilan capaian pembelajaran itu seperti apa? Iya, jadi memang kalau anak-anak ya, apalagi saya kan ngajarin SD ya Bu Popi. Iya. Emang mereka juga kan nggak mudah juga ya menumbuhkan mereka menjadi leader di antara teman-temannya. Tetap saja ada suasana yang gaduh di kelas gitu kan. Nah, tadi dengan tadi di awal kita ada kesepakatan kelas, saya biasanya kalau di sekolah itu pakai bintang ya. Kelompok kan, kemudian yang memenuhi banyak kriteria yang sesuai dengan kesepakatan, dia bintangnya paling banyak, dan itu cukup efektif sih untuk anak-anak SD ya. Kalau SMP enggak. Tapi setidaknya itu membuat mereka jadi berburu bintang. Bintangnya banyak jadi mereka itu karena biasanya nanti diumumkan dikasih reward yang bintangnya banyak. Ya rewardnya tidak selalu berbentuk materi, tapi sekedar mereka ditampilkan apa karyanya, atau mereka diumumkan saat apa ya kegiatan di sekolah dan sebagainya. Itu sih Bu. Iya betul ya Pak ya, reward ya Pak ya. Jadi mereka Mm-mm. berburu bintang kata Bapak tadi seperti menabung ya Pak. Menabung Mm-mm. bintang ya nanti akhirnya bisa untuk menambah semangat peserta didik kita. Nah, Mm-mm. jadi untuk apa namanya? eh, Selanjutnya ya yang mau saya ingin tanyakan, adakah hambatan dalam tugas Bapak itu? Hambatan-hambatan setelah Bapak sudah memberikan bintang, apakah nanti misalnya ada anak yang nggak dapat bintang tuh kecewa nggak? Kelihatan nggak dari muka-muka mereka tuh Iya sih. kecewa nggak dapat bintangnya? Ya, kecewa sih udah pasti Bu. Kadang-kadang mereka tuh berusaha untuk bintangnya paling banyak gitu kan, dengan segala ini. Tapi kita berikan pemahaman ke mereka, itu adalah sebuah eh, kompetisi. Dalam sebuah hal apapun pasti ada yang tertinggal, ada yang mendapatkan banyak. Jadi mereka belajar untuk menghargai temannya. Siapa yang berjuang sungguh-sungguh, siapa yang mau mengikuti aturan, jadi akan mendapatkan itu. Tapi sekali lagi kami sih selalu menyampaikan anak-anak, yang penting bukan hasilnya Bu, prosesnya ya nak gitu kan. Ikutin Iya, nilai betul, betul, kelas. betul, Jadi, betul. hasil itu bagian dari proses, tapi hasil bukan hal yang menjadi tujuan utama. Kalian belajar dengan proses seperti ini, diskusi aja udah luar biasa. Gitu sih Bu Popi. Iya, Kalian iya, 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 Pak. Sepertinya tertarik. Bapak ini sudah bagus, Pak ya. Sudah apa namanya dari tadi Bapak katakan bahwa suara Bapak hilang, bagaimana metode belajar itu jadi Bapak langsung ambil trik yang cepat sehingga anak-anak belajar itu tetap aktif, efektif dan pencapaiannya langsung dapat gitu ya, Pak ya. Sudah keren nih, Pak. Sudah bagus sekali, bisa bisa Ya, juga tapi buat saya kalau sewaktu-waktu ada rasa itu belum puas sih, karena belum puas karena biasanya begitu kan pembelajarannya, tapi tiba-tiba. Tapi sih ya saya juga harus belajar menerima kali ya Bu, menerima nggak selalu sehat gitu kan. Rasanya Iya, dan mungkin iya, anak-anak itu pasti Pak. Kita juga pasti kadangkala juga mengalami di saat fisik kita menurun gitu ya. Tidak hanya suara hilang saja, mungkin kelelahan atau apa juga. Kalau kita tidak masuk ya anak-anak bisa juga kita tugaskan ini ya Pak ya, untuk nah, menjadi iya iya leader bagi teman-temannya ya. Jadi solusinya dan strateginya serta hambatannya Bapak sudah temukan solusinya. Ini sudah bagus nih Pak nih ya. ya Jadi apa ya betul. sebetulnya Bapak tuh galau yang tadi Bapak khawatirkan itu sebetulnya sudah memang terjawab oleh Bapak sendiri begitu Pak. Oke oke oke, berarti saya nggak perlu galau lagi ya Bu Popi ya. Iya betul Pak. Nggak Iya perlu sih Bu. galau lagi. Ini kan saya kemarin kan mesti gini, bener nggak ya saya terus ini udah sesuai nggak ya kayak kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan Bu Kopi, berarti itu kenapa harus galau gitu ya Bu, karena kita Iya betul. Mm-mm. ya Allah Yang luar. terakhir nih Pak, yang terakhir.
Bagaimana nih umpan balik yang Bapak rasakan setelah ada kegiatan coaching ini, Pak? Ya, yang pasti saya berterima kasih ke Bu Popi dengan kegiatan coaching ini. Saya pertama merasa yakin bahwa apa yang saya lakukan itu hal yang tidak menyalahi aturan. Yang kedua memang itu ada sebuah solusi. Jadi saya ingin meyakinkan diri saya, tapi saya butuh teman, butuh orang yang menguatkan gitu ya. Nah dengan coaching ini alhamdulillah Bobi sudah menguatkan saya. Berarti apa yang saya lakukan itu betul dan saya nanti akan berusaha untuk melakukan hal semacam itu bila suatu hari saya mengalami hal yang sama. Gitu kira-kira Bu. Iya, aduh, jadi saya juga dapat pengalaman nih dari Bapak ya. Bapak dengan begitu tidak putus asa untuk menghadapi kelas, ya walaupun kesehatan kita agak menurun, tetap kita bisa punya prestasi di kelas, anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak Muzakir Oke, ya dalam tugasnya Allah. untuk apa namanya membimbing dan menuntun anak-anak kita ini menjadi generasi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Begitu ya Bu mungkin Putri. ya sama-sama Sampai Pak jumpa saya. Muzakir. Aduh, Selamat Bapak. sore. Masih ada Bu Assalamualaikum Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih proses coachingnya luar biasa menarik. Dari Bu Popi sebagai coach, kemudian Pak Muzakir sebagai coach, itu menggiringnya tuh mengalir gitu. Jadi melihatnya gitu. Nah, dari yang tadi proses coaching tadi, menurut Bu Popi, apakah Bu Popi sudah melihat kompetensi yang tadi Bu Popi inginkan gitu? Apakah sudah ada di dalam proses coaching tadi? Gimana Bu Popi? Kalau saya lihat tadi untuk proses coaching ya, Pak Muzakir itu sudah bagus Bu, sudah keren sekali karena memang beliau itu walaupun di saat kondisi kesehatan menurun, beliau tetap mengajar. Jadi sehingga kompetensi yang dimiliki Pak Muzakir ini memang kalau mau kita angkakan, kalau tadi posisi Pak Muzakir itu bilang ada di angka 6, beliau tuh sebenarnya tanpa sadar udah ada di posisi 9 gitu. Luar Cuma biasa berarti ya Bu oh, ya. oh betul, iya. Jadi memang Masya Allah. seperti itu yang saya lihat di kompetensi Pak Muzakir. Ya, baik. Untuk Bu Popi juga tadi sudah melakukan coaching, itu sebagai coach juga penilaian saya mungkin juga memang sudah hebat sekali Bu Popi sebagai coaching ya. Memang sebagai coach, tapi memang butuh apa namanya? Butuh belajar, butuh apa terus jam terbang sebagai coach gitu untuk melakukan proses coaching yang beberapa kali. Nah, memang dari penilaian saya sih sudah bagus, kemudian bahasa yang digunakan kesadaran penuh juga tadi kompetensi Bu Opi sudah bagus ya, sudah lebih dari standarnya gitu. Kehadiran penuhnya juga bagus, mendengarkan aktif, pertanyaannya juga cukup berbobot, namun memang tadi lebih lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mungkin masih bisa tergali dari coachingnya. Iya, benar, Tapi benar, itu udah benar. bagus banget, sudah bagus banget, lebih santai karena memang eh, apa namanya proses coaching itu memang butuh kesadaran penuh itu. Nah dari situ Terima kira-kira kasih Bu gimana Gita. pendapatnya Bu Popi dari penilaian saya itu? Apakah sesuai dari yang apa Bu Popi rasakan pada saat coaching? Kira-kira tadi gemeter atau bagaimana enggak kan ya? Ya, mungkin sebagian ada yang perlu saya tingkatkan ya Bu ya. Misalnya seperti tadi itu ya, menggali pertanyaan berbobotnya memang mungkin saya masih kurang ya. Nah, mungkin memang benar kata Bu Gita tadi ya, kita sebagai coach itu memang perlu banyak berlatih, nggak mungkin sekali dua kali dan kita harus betul-betul present tadi ya, kehadiran penuh kita itu untuk mendengarkan aktif sehingga kita dapat nih poin-poin mana yang jadi Betul. kata kunci supaya kita bisa memunculkan pertanyaan berbobot gitu. Nah, itu saya kayaknya masih kurang deh Bu untuk itu. Iya, Gitu. betul, betul, betul. Tapi memang hal tersebut masih bisa dikembangkan dari Bu Popi yang luar biasa tadi.
luar biasa. Jadi saya masih bisa mengasumsikan kalau Bu Popi masih bisa lebih dari standarnya gitu. Nah, kemudian nanti mungkin untuk tindak lanjutnya kita bisa bicarakan gitu. Nah, kemudian dari diskusi ini apa sih yang terbayangkan oleh Bu Popi untuk meningkatkan lagi performanya gitu. Kira-kira mau mengadakan apa lagi untuk meningkatkan performa sebagai coach? Ya, mungkin ya itu tadi Bu ya, saya banyak berlatih dan memahami setiap kali apa yang diucapkan oleh coach kita sehingga kita bisa menggali pertanyaan berbobot sehingga kita bisa menuntun coach kita itu mendapatkan solusinya dari permasalahannya sendiri gitu. Oke. Good banget ya. Baik, Bu Popi, sudah bagus banget. Kemudian apa namanya, semua penilaiannya juga sudah good sebagai coach. Saya harap sih Bu Popi lebih bagus lagi dan memang pasti lebih bagus coachnya nanti. Terima kasih Bu Popi untuk proses coachingnya. Kemudian Pak Muzakir sebagai coaching. Semuanya luar biasa, hebat, bagus, dan saya terima kasih sudah banyak belajar dari coach dan coaching. Sampai terima kasih juga Bu Gita sebagai observer kita kali ini. Baik, terima kasih Bu Muzakir, Pak Muzakir, terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.